Sahabat Mimbar Jati yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Dr. Raja Ahmadi untuk kemudian melihat kembali bagaimana sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini yang menghantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, dan bagaimana kita menggenggam akhirat dan dunia mengikuti kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. I'mal li dunyaka, kerjakanlah, perbuatlah apa yang kau suka di duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kau akan hidup selamanya. Itu artinya dunia itu hak kita. Dunia itu adalah sesuatu yang harus kita ambil, karena itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Bukan kita tinggalkan, tapi ambillah dunia. Tapi ka'annaka ta'ishu abada, seperti seakan-akan kita akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, melainkan untuk urusan akhirat, maka sesungguhnya kita seakan-akan besok akan wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ada klausul di sini bahwa kita harus menjalankan akhirat sebenar-benarnya, sebetul-betulnya, sekuat-kuatnya, semampu-mampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Hiduplah kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Maka akhirat tujuan kita. Melakukan kegiatan akhirat, jangan lupa kalau kita besok akan mati. Bayangkan, andai ajal itu tiba esok hari, kita akan sangat repot hari ini, persiapan ini itu dan seterusnya, karena esok kita akan berakhir kehidupan kita di dunia. Maka akhirat menjadi satu momentum untuk kita menggenggamnya. Ayo, mumpung Allah berikan kesempatan, ayo mumpung Allah kasih kita nikmat sehat, nikmatani maghbunun as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan manusia di dunia ini yang fana. Apa itu? Sihhah, kesehatan. Yang kedua, al-faragh, waktu luang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang sehat tapi tidak punya waktu luang? Banyak. Ketika azan disepelekan, ketika panggilan hayya 'alal falah, jelas Allah memanggil kepada keberuntungan, tapi kita seakan-akan tidak terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sehat dia, punya waktu luang, tapi tidak bisa mengoptimalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang itu tidak punya kesehatan tapi punya waktu luang. Di mana? Silakan tengok saudara kita di rumah sakit, terbaring dia, tidak bisa apa-apa, waktunya lapang, waktunya luang, bebas, tidak ada urusan, tapi mohon maaf lahir batin, kesehatannya diambil Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sehat, alhamdulillah, punya waktu luang, alhamdulillah. Mari kita jadikan dua hal ini untuk tidak kita sepelesekan, untuk menjadikan kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, andai kematian di hadapan mata kita, andai ajal menjemput kita, wa fi yadihil fasilah, padahal kematian sudah mendekat kepada kita, padahal kematian akan segera menghampiri kita. Wa fi yadihil fasilah, akan tetapi di tangannya masih ada biji kurma, falyagrisha, maka segeralah ditanam,
Coba bayangkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mengajarkan kita begitu pengoptimalan untuk menjadikan aktivitas hidup kita di dunia itu bermanfaat sampai ke akhirat. Maka jangan pernah sekali lagi melakukan aktivitas dunia hanya menggugurkan kewajiban belaka, tapi mari jadikan itu sebagai sandaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersandar kepada manusia kita bisa saja lupa, bersandar kepada makhluk Allah yang lainnya bisa saja kita khilaf di hadapan Allah dan Rasulnya, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, uhyi wa umit, Allah yang menghidupkan, Allah yang mewafatkan. La ta'khuduhu sinatu wala naum, yang mana Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lengah, Allah Sami'un Basir, Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Ketahuilah kita bahwa seluruh amal kita di dunia ini akan menghantarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Maka Rasul mengingatkan kita, falyagrisha, ayo segera kita tanam meskipun sudah hampir wafat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, seluruh amal yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya menghantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan di akhirat kelak. Ingat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tamsil, memberikan permisalan-permisalan. Untuk apa? Untuk kita tetap hidup bermanfaat di dunia dan menuju akhirat dengan tujuan yang tepat. Kita akan lihat nantinya di akhir bagaimana Allah memberikan kesempatan. Kesempatan apa yang diberikan Allah? Kita akan lihat nanti setelah yang satu ini. Tetap di Tawaf TV.